Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian generasi digital? Semoga kalian sehat semua ya, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan niat, diberikan semangat untuk meraih masa depan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, di pembahasan kali ini, di media pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian animasi, prinsip-prinsip dasar animasi yang harus kalian ketahui, dan juga perbedaan animasi. Tetapi sebelum kita berlanjut ke pembahasannya, kita akan lihat cuplikan video animasi berikut ini. Hey! Roll! Nah, bagaimana ketika kalian melihat cuplikan video animasi tadi? Nah, di cuplikan tadi terdapat bermacam-macam jenis animasi. Nah, itu kalian harus bisa membedakannya ya. Jadi pertanyaannya, apa sih animasi gitu ya? Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, atau semangat. Berdasarkan arti harfiahnya, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Animasi juga berasal dari kata animation, yang dalam bahasa Inggris disebut to animate, yang berarti menggerakkan. Jadi animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan sesuatu, gambar atau objek yang diam. Nah, pada gambar kalian bisa melihat sebuah objek yang sedang berjalan. Nah, dari awal mulai frame sampai akhir frame itu adalah proses pergerakan kaki, tangan, dan badan orang. Nah, di situ terdapat 5 frame. Nah, itu artinya apabila dari awal pergerakan sampai akhir pergerakan itu berdurasi 1 detik, artinya dalam 1 detik itu terdapat 5 frame atau 5 gambar. Dilihat dari teknis pembuatan animasi, saat ini dikategorikan menjadi 3, yaitu animasi stop motion atau stop motion animation. Stop motion animation sering pula disebut claymation, karena dalam perkembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa, baik itu berupa karakter animasi atau background atau bahan pendukung lainnya yang digerakkan setahap demi setahap. Dan pengerjaan teknis ini memiliki tingkat kesulitan yang memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Nah, contoh animasi stop motion ini salah satunya yang paling populer adalah Shaun the Sheep. Animasi tradisional atau traditional animation adalah teknis animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Pada zaman dulu animatornya menggambar secara manual frame by frame, dan animasi tradisional ini sering kita sebut sebagai animasi 2 dimensi. Contoh dari animasi ini yang paling populer adalah film Lion King ya. Animasi komputer atau computer graphic animation
Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhannya dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, pengaturan gerak pemain, kamera, pemberian suara, serta spesial efeknya, semuanya dikerjakan dengan komputer dengan menggunakan software-software animasi, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada banyak sekali software animasi, baik itu animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk animasi 2 dimensi itu biasanya software yang sering banyak dipakai adalah Adobe Flash, kemudian ada Macromedia Director, kemudian ada Toon Boom Studio, Corel Rev, lalu ada Adobe After Effects. Nah, untuk software 3 dimensi itu biasanya yang sering dipakai adalah 3D Max, kemudian Maya, kemudian ada Poser, ada Blender, dan banyak sekali. Nah, sebelum kita membuat animasi, kita harus memahami dulu nih 12 prinsip animasi, yaitu squash and stretch atau kelenturan sebuah objek. Adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Anticipation dianggap sebagai persiapan awal gerak atau ancang-ancang. Staging atau bidang gambar meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai. Straight ahead and pose to pose yaitu pembuatan animasi yang mengacu pada teknik pembuatannya, yaitu dengan teknik frame by frame digambar satu persatu. Follow through and overlapping action atau gerakan penutup sebelum benar-benar diam adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Easy in and easy out atau percepatan dan perlambatan. Prinsip ini paling sering digunakan dalam animasi. Edge atau lengkungan, yaitu gerakan objek yang tidak sempurna, agak dirusak sedikit sehingga terlihat benar-benar alami. Secondary action atau gerakan pelengkap. Gerakan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi gerakan yang menjadi pusat perhatian, karena gerakan ini hanya sebagai gerakan pelengkap. Timing atau waktu adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari macam-macam jenis gerak. Exaggeration atau melebih-lebihkan merupakan upaya untuk mendramatisir animasi atau dilebih-lebihkan. Personality atau penjiwaan karakter. Penjiwaan karakter akan membuat penonton semakin mengenali karakter tersebut. Lalu ada appeal atau daya tarik karakter. Appeal adalah tentang penokohan, berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Nah, animasi sendiri sebenarnya ada 2 jenis, yaitu cel animation dan digital animation. Disebut cel animation karena teknik pembuatannya dilakukan pada seluloid transparan. Sel animasi biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk sebuah frame animasi tunggal. Lembaran-lembaran ini memungkinkan animator untuk memisahkan dan menggambar kembali bagian-bagian gambar yang berubah antara frame yang berurutan. Digital animation adalah animasi karakter imajinasi yang dibuat dari hasil proses kerja komputer. Digital animation dapat juga membuat special effect
dan simulasi gambar yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan tanpa animasi. Nah, pada digital animation ini kita bisa membuat animasi 2 dimensi maupun animasi 3 dimensi. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai animasi, dasar-dasar animasinya. Nah, saya harap sebelum kita melaksanakan praktikum kalian sudah paham ini. Jadi nanti tidak bingung bagaimana sih prinsip dasarnya animasi, kemudian cara menganimate sebuah objek itu seperti apa agar menghasilkan sesuatu yang bergerak. Nah, itu saya harap kalian memahaminya. Nah, apabila kalian belum jelas atau kurang paham mengenai materi hari ini, boleh WA ke nomor pribadi saya, nanti saya akan menjelaskan secara gamblang. Nah, demikian pembahasan kita mengenai pengertian animasi, dasar-dasar dan prinsip utama animasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menjadi bekal untuk praktikum kita selanjutnya. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.